Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Yang pertama, latar belakang munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri lahir dan membuktikan perannya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Ketika negara Indonesia sedang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengalami tekanan dan penyiksaan, baik tekanan fisik maupun mental spiritual yang berimplikasi kepada perubahan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka menjajah bangsa pribumi tanpa berperi kemanusiaan. Di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir, sosok pejuang yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketermarginalan. Mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Melalui Muhammadiyah yang mulai membentangkan sayapnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami surat Al-Ma'un yang di dalamnya menceritakan tentang kategori orang-orang yang menistakan agama. Apabila seorang mukmin tidak ingin disebut sebagai orang yang menistakan agama, maka ia harus melakukan perubahan sosial dengan mendirikan panti asuhan yang bisa menampung anak-anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin, menguatkan aspek keikhlasan dalam beribadah tanpa ada niat ria sedikit pun, dan biasakan untuk membagikan sebagian hartanya kepada umat muslim bagi kepentingan umat Islam. Kedua, makna gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Gerakan sosial merupakan sebuah langkah Muhammadiyah dalam melakukan dakwah bilbal, yaitu dengan perbuatan atau bukti nyata dengan mengadakan bakti sosial dalam pelayanan kesehatan, seperti mendirikan rumah sakit dan momen tertentu mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat luas yang tidak terkhusus bagi warga Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit PKU atau penolong kesengsaraan umat, terus-menerus melakukan pengembangan dan perbaharuan, baik dalam segi pelayanan medis maupun peralatan medis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada saat ini banyak rumah sakit swasta yang berdiri dengan teknologi serba modern, tuntutan masyarakat yang begitu banyak dalam pelayanan membuat rumah sakit PKU Muhammadiyah mencari peluang baru atau strategi baru untuk memenuhi keinginan kesehatan masyarakat. Saat ini masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang cepat dan efisien, sehingga masyarakat tidak terlalu lama dalam menunggu proses pelayanan maupun penyembuhan. Ketiga, ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammadiyah tidak lepas dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sosok pribadi yang paham terhadap Al-Quran mengamalkannya sebagai bukti nyata di tengah-tengah masyarakat. Pemahamannya terhadap surat Ali Imran ayat 104 dan surat Al-Ma'un ayat 1-7 membawanya menjadi seorang yang peduli terhadap problem sosial yang dihadapi umat Islam. Gerakan sosial yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan bentuk purifikasi ajaran Islam, di mana Islam hanya sebagai formalitas yang hampa tanpa ada bukti nyata. Oleh karena itu, James L. Peacock dalam risetnya yang berjudul Purifying of the Fight, the Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam memilih Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian Islam terbesar di Indonesia. Dalam penelitiannya, ditentukan pandangan keagamaan Puritan Muhammadiyah berhasil membina jaringan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan rakyat. Keempat, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepeduliannya, Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodekah Muhammadiyah.
dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Lazismu ini berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari para agniya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin dan mustakafin atau orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja. Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan dan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, dengan adanya panti asuhan tersebut, mereka bisa makan dan mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mengenyang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dua hal tersebut yang tampak terlihat dari Muhammadiyah sebagai gerakan yang peduli terhadap orang yang tidak mampu untuk hidup sejahtera sebagai layaknya orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dilakukan juga Muhammadiyah sebagai bentuk pengalaman dari ajaran Islam, yakni surat Al-Ma'un ayat 1-7. Selain itu, Muhammadiyah mengamalkan surat Al-Fajr ayat 17-23 yang menjadi kelompok kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menangani, menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam. Antara lain, pertama, mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Dua, mendirikan tempat-tempat peribadatan seperti masjid dan musalah. 3. Mendirikan panti asuhan dan panti jompo. 4. Mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. 5. Mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah atau biasa disingkat Lazismu. 6. Mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggris disebut Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDCA. Dari beberapa gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar gerakan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Keenam, revitalisasi gerakan sosial. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi gerakannya dengan melakukan berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas khususnya warga Muhammadiyah. Hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan berbagai usaha sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya revitalisasi tersebut adalah: pertama, revitalisasi pendidikan. Yang kedua, revitalisasi kader Muhammadiyah dan sebagainya. Sekian penjelasan saya mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.